تمركز تركيز نفاء الانتفاء إفادة صفات الحسنة تمسك بكتاب الله سنة الرسول عمل بهما دوام مرضات الأصحاب يصبر صوت من الموت بأبي أصل شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرواية آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وزوج مشايخنا بالدين من قدم أسرارهم أنوارهم علومهم نبات بالدين والدنيا الآخرة بكل نية صلب خيرات خاتما للموت وفيها على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة شيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين اللهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah SWT. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Jawahirul Quran karya daripada Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi bi ulumi sallallahu alaihi amin. Terakhir di pembahasan tentang rangkaian ayat-ayat Durarul Quran tentang cara beribadah pada Allah SWT. Terakhir kita sudah membahas rangkaian ayat Durarul Quran mulai di ayat 14 sampai 17. Sekarang masuk pada rangkaian ayat 28. Berikutnya nanti itu ayat 31, 32. Saya sambung langsung aja 28, 29, 30, 31. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Janganlah mengambil, menjadikan siapa al-mu'minun, orang-orang yang beriman, al-kafirina, akan orang-orang kafir itu, awliya'a, sebagai pemimpin atau teman dekat atau orang kepercayaannya, pelindung, waliyun, itu pelindungnya. Bisa jadi pemimpin karena waliul amri berarti orang yang menguasai perkara, baik ulama atau umaro. Nah, kalau orang kafir jadi ulama kan tidak mungkin. Ya maka diarahkan ke umaronya, maka ada yang mengartikan pemimpin. Karena waliyun itu asal maknanya ya pelindung, teman dekat, pemimpin. Intinya di situ larangan dari Allah Ta'ala, janganlah orang mukmin itu mengambil orang kafir sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang beriman. Atau melainkan orang yang beriman. Jangan mengambil pelindung, pemimpin, kecuali sama-sama orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa yang melakukan hal itu, falaisa minallahi fi syai'in,
niscaya tidak akan memperoleh apapun dari Allah SWT. Maka tidak ada laisa minallahi, dari Allah, fi syai'in, dia itu tidak ada daripada Allah berada dalam sesuatu apapun dari Allah Ta'ala. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena tattaqu minhum tuqah, siasat saja ini tattaqu minhum tuqah, menjaga diri dari mereka. Tuqatan, dengan penjagaan diri, atau menjaga diri dari mereka di sesuatu yang menakutkan dari orang kafir. Kecuali siasat. Jadi ketika orang mukmin itu berada pada minoritas, sehingga mereka harus menjaga eksistensi mereka dengan membuat siasat pada orang-orang kafir. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan yuhadzirukumullahu nafsah, Allah SWT memperingatkan kalian semua, nafsahu, akan dirinya Allah, maksudnya akan siksanya Allah. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Ini Allah memperingatkan akan siksanya kalau kamu berbuat seperti itu. Jadi kalau kamu menerjang melakukan larangan Allah tadi, maka Allah memperingatkan bagi dirimu, pada dirimu siksanya. Dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan sehingga dibalas semua apa yang kamu perbuat. Di sini Allah Ta'ala melarang keras hamba-hambanya beriman untuk loyal kepada orang kafir, menjadikan mereka aulia, teman dekat, pelindung, pemimpin. Loh kan tidak apa-apa bermuamalah dengan orang kafir, betul. Memang tidak ada larangan kita bermuamalah dengan orang kafir. Bahkan orang Rasulullah sendiri SAW itu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Beliau pernah menggadaikan barangnya kepada orang Yahudi karena menebus beberapa makanan SAW. Yang dilarang ini bukan itu, tapi menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat, pemimpin, orang yang sangat dipercayai, orang yang diloyalkan sama dia, loyalitas, bahkan melebihi loyalitas kepada sesama muslim. Ini yang dilarang. Bagi menjadikan pemimpin, ya lebih lagi. Taruhlah itu nggak diartikan pemimpin, umpama si kalimat ini kan jadi polemik kemarin itu, jadi namanya Ahok ini malun, oh ya itu kan jadi polemik masalah waliyun. Taruhlah itu tidak maknanya pemimpin ya. Tapi kan secara usul fikih gampangannya kayak ayat tentang ufin wala taqul lahuma ufin. Memang kan di situ nggak disebut memukul orang tua, tapi dikatakan Terus apa berarti memukul itu boleh? Karena nggak disebut. Kan nggak begitu juga pemahamannya. Nah kalau menjadikan teman dekat saja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Lebih tidak boleh lagi. Jangan balul-balulan lah. Sekarang kan usulnya wong balul-balulan banyak sekarang. Iya, saya jadi balul temenan. Kan balul-balul. Jadi balul betulan. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini tidak menafikan bahwa syariat itu membolehkan orang muamalah dengan muslim. Tidak ada, memang tidak ada larangan. Tapi kalau sudah menjadikan teman dekat, bagi mengabarkan rahasia-rahasia orang-orang mukmin pada dia, pada orang kafir, begitu kalau kafir ya bagi kafir harbi jelas, tidak boleh larangan, dilarang. Ini maknanya. Jadi nggak bertolak belakang dengan kebolehan kita untuk muamalah dengan sama orang dengan orang non muslim, memang nggak apa-apa. Dan urusan sehari-hari kita nggak apa-apa. Bahkan kita punya tetangga non muslim, kita mau bela sungkawa kalau dia ada kesusahan boleh, selama tidak mengikuti ritual. Karena dalam hadis Rasulullah SAW di riwayat Tabrani, kalau tetangga kita ada 3, ada tetangga yang punya 3 hak, yaitu muslim, kerabat kita, dan tetangga. Maka dia punya 3 hak, tetangga, hak sebagai sama muslim, hak berkerabat, dan hak bertetangga.
Ada tetangga yang punya 2 hak. Yaitu bukan kerabat kita tapi muslim. Dia punya hak muslim sama muslim, hak bertetangga. Tetangga yang punya 1 hak, itu tetangga non muslim. Dia masih punya hak bertetangga. Jadi dia kesusahan, kita boleh bela sungkawa, tapi ya enggak usah Allah maafillahu warhamu. Itu sudah kaplingnya sudah lain, itu sudah lakum dihukum waliyadin. Ya kan? Boleh kita bahkan menjenguk, dibahas di fikih. Ya, dalam bab jenazah itu tentang masalah orang sakit dibahas gimana hukumnya menjenguk orang kafir zimmi. Boleh menjenguk dia sakit, boleh. Yang nggak boleh kan urusan lakum dinukum waliyadin, itu sudah kaplingnya sendiri. Maka toleransi jangan jadi toleransi, jangan juga jadi telur asin. Toleransi itu bukan, kalau sudah bablas itu namanya toleransi, bukan toleransi. Itu telur asin. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ayat seperti ini bukan larangan orang itu untuk muamalah, silakan. Tapi di sini yang dilarang menjadikan waliyon, menjadikan sebagai aulia, menjadikan orang non muslim itu sebagai teman dekat yang melebihi daripada muslim sendiri, bahkan atau dianukan rahasianya dia, rahasianya orang mukmin. Bagi memang zaman itu kan memang masih zaman Rasul itu masih waktu itu masih terjadi peperangan, terutama sebelum Fatu Mekah. Ya. Walaupun konteksnya begitu bukan berarti ayat ini terus tidak berlaku zaman sekarang. Kalau bicara perang, sekarang perangnya lebih mengerikan. Kalau dulu perang fisik kelihatan musuhnya, sekarang kan tidak kelihatan. Ada yang bilang perang proksi, perang digital, perang ghazwul fikri, perang pemikiran. Ini lebih jahat lagi. Kalau perang fisik paling banter mati, kalau perang pemikiran diracun pemikiran itu tadi. Ini lebih mengerikan. Kalau dikatakan, oh, karena mohon maaf saya bicara gini, ada sebagian ya dokter-dokter tapi kopior itu menganukan ini ayat ini dulu katanya dia, ini tentang dulu tuh waktu perang, sekarang sudah tidak perang kata dia. Aja sudah berlaku ayat ini. Dia belajar nasikh mansukh apa dia mujtahid, ya kan? Mengaku sebagai mujtahid terus memilah ayat, oh ini nasikh ini mansukh, ya kan? Tidak bisa seperti itu. Islam tidak dimansukh dan berlaku. Ya iyalah berlaku. Kalau makanya kan saya bicara seperti itu. Kalau konteksnya oke, dia katakan oh ini kan bukan perang ini. Terus sekarang perangnya lebih mengerikan. Perang sekarang ini lebih mengerikan. Perang pemikiran, perang ini melalui media, perang teknologi. Lebih mengerikan dari dulu. Dulu ketahuan duel mati satu, ya kan? Salah satunya. Paling banter mati lah. Sekarang orang hidup tapi diracun pemikirannya. Yang katanya semua agama sama, yang katanya macam-macam lah. Yang termasuk tadi itu toleransi jadi toleransi sekarang ini. Karena kejahilan. Apakah ada secara spesifik pembahasan muamalah dengan kafir, batasan-batasan yang itu? Sudah dibahas di fikih itu. Fikih itu kan nanti ada bahas pembahasan bab jihad, pembahasan bab ahlu zimmah, pembahasan dan macam-macam. Maksudnya apakah hanya sekedar jual beli, apakah sekedar apa? Ya memang ya sekedar sebatas ya. Intinya kan bukan lakum, dia bukan masalah ritual, bukan masalah-masalah yang menyangkut ritual. Kalau sudah ritual itu kan kaplingnya sudah beda. Dan sebenarnya kepemimpinan bukan masuk ritual ini. Ya walaupun bukan ritual, tapi kan dia mempengaruhi keberagaman seorang, karena kata itu sudah dibahas dalam bab khilafah, dalam bab qadha, dalam bab fikih-fikih yang menyangkut masalah jihad. Sudah dibahas. Sebab dikatakan kalau bagi Imam Ghazali nanti di bab Qawaidul Aqaid di Ihya itu salah satunya membahas tentang masalah kepemimpinan. Dan itu dimasukkan ke dalam pembahasan Qawaidul Aqaid. Wa nasbul imam, antum cari di kitab-kitab Qawaidul Aqaid, kitab-kitab akidah yang luas, itu pasti ada pembahasan tentang nasbul imamah. Itu wajib. Dan itu hukum syara kan.
Hukum syara, walaupun kelihatannya masalah, tapi kan itu hukum syara. Karena Imam Ghazali mengatakan ad-dinu was sultan tahu aman. Agama dan kekuasaan itu ibarat anak kembar, saudara kembar. Tidak bisa dipisahkan. Kata Imam Ghazali, ad-dinu aslun was sultan haris. Faman la aslalah fahuwa mahdum. Waman la harisalah fahuwa do'e. Kata Imam Ghazali. Ihya-nya masalah, aku tuh membahas masalah Kitabul Ilm baru kemarin itu. Ya. Agama dan sultan itu ibarat anak kembar, saudara kembar. Agama itu pokok, asal, sultan itu haris yang menjaga agama itu tadi. Siapa yang tidak punya dasar, dia mahdum, tidak punya pokok yang kuat, dia roboh. Siapa yang tidak punya haris, dia doe, sia-sia, tidak punya penjaga, dia akan tersia-sia. Yang megang pemerintah muslim semua orang Islam nih kayak gini, mendah nio, si megang non muslim, sudahlah. Apa yang tidak cukup belajar dari Andalus? Gimana sekarang Spanyol? Seolah-olah Islam tidak ada, seolah-olah tidak ada sama sekali. Nggak ada yang satu pun tanda yang menandakan Islam pernah bercokol di situ 800 tahun. Nggak ada. Kalau kita belum kena ke Spanyol, ya coba lihat saja nih. Hampir nggak pernah ada. Satu pun tanda. 800 tahun di Spanyol itu. Mulai dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Tanya Mbak Google nanti. Wah ada, ya ada, tapi kan sudah dipoles semua, gereja Sofia semua dirobah semua sama dia, tidak ada, satu pun ada. Kalaupun yang ada pun ditutup-tutupi, tidak ada, eksistensi Islam seolah nggak ada di sana, seolah nggak ada, hampir tidak ada. Antum mungkin belum baca, kalau antum bisa berarti belum baca lengkap tentang masalah sejarah Islam di Spanyol itu, mulai dari Abdurrahman Ad-Dakhil sampai diusirnya orang muslimin di Spanyol dan Spanyol. Itu sangat mengerikan. Mana bullshit, toleransi itu bullshit. Tidak ada. Yang mereka gembor-gemborkan itu bullshit, omong kosong, kalam fadhi. Antum baca sejarahnya Islam di Spanyol, gimana mereka sembelih, gimana mereka dibakar kapalnya itu, bagaimana mereka walhasil habis genosida di sana. Mana yang sekarang mereka teriakan him hum? Tidak ada. Walah, omong kosong, tidak ada. Kalau mereka yang baru HAM ditegakkan. Kalau muslimin, gampang aja sekarang di Palestina mana ada yang bicara masalah HAM? Sama sekali tidak ada. Seolah malah faktanya dibalik. Seolah ini yang victim, yang korban ini seolah Israel. Begitu. Di tetangga kita di Moro, Filipina, dulu Islam mayoritas. Untuk baca sejarah Islam di Filipina. Datang Spanyol, datang Amerika, sekarang seolah Islam itu tamu. Bukan tamu mungkin. Kalau tamu kan masih dihormati. Islam di Mindanao, Myanmar, Rohingya. Gimana mereka? Kan gitu. Orang kan jangan diazab lah, kadang mau ngakui sebagai keluarga negara. Sudah keluarkan saja dari keluarga negara dia. Supaya ikut, kan selesai. Ini orang digantung. Keluarga negara enggak, jadi genosida, macam-macam. Mana? Bullshit, omong kosong. HAM itu tidak ada. Makanya saya kadang gemes, kadang kalau melihat orang yang sok toleransi itu, sok toleransi, bukan toleransi, saya bilang toleransi. Itu gemes ya. Dia suruh belajar lagi sejarah gimana hubungan antara Islam dengan ada. Gitu. Sentimen keagamaan, ya memang namanya agama itu wajar. Karena agama itu kan akidah. Akidah itu apa? Sesuatu yang tersimpul kuat dalam hati. Gitu. Jadi kalau ada gesekan ya maklum. Dan Islam yang satu-satunya bukan hanya di atas kertas. Satu-satunya peradaban yang membuktikan tentang itu cuma Islam, tidak ada. Yang lain bullshit, omong kosong. Antum belajar lagi tentang bagaimana para ilmuwan itu sampai minta suaka ke Sultan Salim Utsmani. Gara-gara apa?
kebebasan ilmiahnya tidak dianu oleh gereja sendiri. Gereja sendiri yang menggerogoti kebebasan ilmiah. Alasannya apa? Karena ilmu itu bertentangan dengan dogma gereja. Tentu baca Sultan Salim Utsmani itu. Sampai mereka tulis surat sendiri ke Sultan Salim Utsmani. Hanya sampai Sultan Salim dipanggil, dikasih kebebasan. Para ilmuwan barat itu waktu itu. Tidak ada. Makanya kadang kita gemes kalau melihat orang yang toleransi. Ya. Itu paling gemes kita. Terus ojo sok, jangan jadi pahlawan kesiangan lah. Gitu. Kalau mau toleransi, kok kenapa harus Islam yang membuktikan toleransi? Mereka yang harusnya juga membuktikan. Kalau kita sudah kenyang, buktikan toleransi itu Palestina kalau memang mereka betul. Ya kan? Jadi ayat yang semacam ini melarang daripada orang kafir menjadi aulia. Itu bukan berarti larangan bagi kafir dhimmi itu muslim. Mana yang toleransi, mana yang melebihi sabda Rasulullah SAW? Beliau sendiri mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi berarti telah mengganggu saya. Kata Rasulullah SAW. Siapa? Tidak ada yang melebihi itu. Jangan ngajari Rasulullah toleransi SAW. Jangan ngajari para ulama itu toleransi. Ya mereka justru yang harus belajar toleransi. Gitu. Kemudian maka dikatakan la yattakhidul mu'minun la yattakhidul mu'minun ka awliya minal mu'minin. Wa may yaf'al dzalika fa laysa minhu syai'. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala mencegah, melarang hambanya orang yang mukmin untuk mualah, loyal kepada orang kafir dan menjadikan mereka aulia. Terlepas apa itu mau diterjemahkan aulia itu teman dekat dan semuanya, pokoknya maknanya dari kata semacam itu, pelindung, teman dekat. Yusiruna ilaihim bil mawaddah. Mereka menyembunyikan kepada orang-orang kafir itu dengan kecintaan daripada selain orang mukmin. Ini kan sebetulnya kalau konteks ayatnya menyinggung orang munafik. Munafik itu kong kali kong dengan orang kafir. Mereka zaman Rasul itu oportunis, melihat kekuatan mana yang kuat. Munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu waktu salah satu peperangan, pulang dari peperangan sampai itu menjadi sebab turunnya suratul munafikin. Gitu. Di Bukhari dijelaskan, di kitab tafsir, di beberapa bab yang lain di Sahih Bukhari dijelaskan. Ya kan? Itu ada orang Ansor. Ya, kalau bahasa sininya carok sama orang Muhajirin. Tempeling-tempelingan sampai pukul-pukulan. Iya. Terus orang Ansor manggil bolo nih, ya lal Ansor. Wahai orang-orang Ansor. Orang-orang Muhajirin manggil juga bolonya, ya lal Muhajirin. Untung kedengeran sama Rasul, itu Rasul sosok keluar. Itu dulu masih perjalanan, belum sampai ke Madinah. Saya lupa ada satu peperangan tahun 6, sekitar tahun 6 Hijriah. Ya. Rasul keluar. Bilang, "Masa apa ini?" kata Rasul. Da'hu, tinggalkan orang yang semacam ini. Inna dakwah jahiliyah, inna muntinah. Yang semacam ini suatu yang muntin, yang busuk, perbuatan yang busuk, kamu bermusuhan ini. Kata Rasulullah. Ansor sama Muhajirin. Ya dua orang itu, nggak tahu, nggak disebutkan secara spesifik. Yang pasti satu orang Ansor itu menempeleng orang Muhajirin. Yang ini ngamuk, manggil bolonya, ini juga manggil bolonya. Ya, bukan hanya jarok, itu mau tawuran itu. Kalau bahasa sininya kan tawuran, mau tawuran. Rasul muncul. Da'ha inna muntinah. Biarkan, tinggalkan dakwaan jahiliyah. Ini kan asobiyah. Asobiyah itu kan dakwah jahiliyah, fanatisme kesukuan. Dulu zaman jahiliyah kesenggol dikit, suku sama suku itu perang. Makanya Rasul bilang, ini dakwah jahiliyah, ini yang seperti ini adalah dakwaan, seruan-seruan
jahiliyah da'ha fa inna muntinah. Tinggalkan ini seruan yang busuk seperti ini, kata Rasulullah. Tidak lama berita itu sampai ke gembongnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Abdullah bin Ubay itu, apa betul terjadi seperti itu? Sungguh, kata Abdullah bin Ubay, kata si gembongnya orang munafik, lain qadimna al-Madinah, sehingga kita datang kepada Madinah, la yukhrijanna a'azzu minhal adzal. Maka yang paling kuat di antara kita akan mengusir dari kota Madinah yang lebih lemah. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, satu sahabat, dengar perkataannya si Abdullah bin Ubay dengan kumpulan beberapa orang munafik ini. Didengar sama sahabat Rasul Zaid bin Arqam. Lapor ke Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, beliau lapor ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengutus orang ke Abdullah bin Ubay untuk tabayyun. Betul tidak dia ngomong itu? Wah, Abdullah bin Ubay berani sumpah-sumpah dia tidak ngomong gitu. Akhirnya Zaid bin Arqam dituduh bohong. Sempat dicurigai berbohong kepada Rasul. Zaid bin Arqam. Sampai Allah turunkan suratul munafikin itu, membongkar omongan. La raja'na ilal madinati, ada ayatnya kan itu di suratul munafikin. La raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minal adzal. Sampai direkam oleh Allah omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya setelah turun ayat itu, Zaid bin Arqam dipanggil sama Rasulullah, dibacakan suratul munafikin oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Arqam. Allah sodakoka, Allah sudah membenarkan perkataanmu wahai Zaid. Sampai sebelumnya Zaid itu termenung di rumah kayak gelisah karena dituduh membohongi Rasulullah. Sampai pamannya sendiri menuduh. Ada apa kau Zaid, katanya pamannya. Hatta tukadziba Rasulullah, sampai kau berani dusta kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Pertengkaran antara muslim dengan muslim itu yang gembira itu orang munafik. Orang munafik. Kaitannya sama ayat ini, yang menjadikan kafirin itu sebagai aulia siapa? Orang munafikin. Sekarang di Indonesia sajalah, silakan terjemahkan ayat itu di sini. Siapa yang menjalin hubungan mesra dengan orang-orang yang membunuh orang muslim? Muslim juga. Siapa mereka? Munafikun itu tadi. Walaupun munafik itu urusan hati, tapi ngelihat gelagatnya, tanda-tandanya persis seperti yang sudah Allah kabarkan. Kan munafik kan urusan batin, kita tidak bisa menghukumi 100%. Ya kalau Nabi SAW ada wahyu, kita kan tidak bisa menghukumi. Ya kan? Tidak bisa menghukumi munafik itu. Sampai kan Buya Hamka itu kan yang nyolati jenazahnya Pak Karno itu. Karena sebagian ulama tidak mau nyolati, alasannya Pak Karno dekat sama PKI dan macam-macam. Terus dituduh munafik. Ngambil hukum bahwa Rasul tidak menyolati jenazahnya orang munafik. Kata Buya Hamka, padahal gimana perlakuan Pak Karno sama Buya Hamka? Di penjara Pak Buya Hamka itu. Tapi gentlenya Buya Hamka nih. Kata Buya Hamka apa? Rasul dulu tahu munafik, tunggu wahyu. Kamu mau nunggu wahyu? Katanya Buya Hamka. Yang nyolati Buya Hamka. Pak Karno itu. Lepas dari semua orang tuh punya jasa, punya kesalahan. Semua orang. Illa Rasul SAW yang maksum. Tidak ada satu orang pun yang maksum. Kita ngakui jasa-jasanya beliau. Kita tidak menghilangkan jasanya orang. Dan itu ajaran Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini dulu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai mendorong kalian keburukan dari satu kaum untuk kalian tidak berbuat adil untuk menghukum kaum itu. Gara-gara kebencianmu kepada kaum itu, terus kamu tidak berbuat adil sama, jangan. Kalau yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan cuma gara-gara like and dislike, suka atau tidak suka, pokoknya gampangannya tetangganya dia kadung tidak suka sama tetangganya, sodako pun itu paling dapat dari korupsi. Sampai sodako ini, karena sudah kacamatanya sudah kacamata hitam.
Semua yang diperbuat jelek dia pasti harta bagus dibilang jelek. Ya, semua orang punya jasa, punya harta. Pak Soeharto harta siapa saja punya jasa, punya kesalahan juga. Dan orang harus objektif. Kembali ke ayat ini, panjang kalau kisah 1001 malam itu, kisahnya munafikin di Madinah itu, waduh, banyak ayat turun itu. Makanya sampai surat At-Taubah itu disebut suratul Fadhihah. Disebut Fadhihah karena membongkar satu-satu aibnya orang munafik. Wa minhum. Baca surat At-Taubah. Wa minhum kadza, wa minhum kadza, wa minhum. Sampai orang munafik itu takut kebongkar semua sifat-sifatnya dengan surat Taubah, sehingga disebut sebagai suratul Fadhihah. Surat yang membongkar kisahnya orang munafik. Jadi ayat ini konteksnya orang munafik yang menjadikan kafirin aulia siapa? Munafikun. Ya walaupun kita nggak bisa juga menghukum person-person, kita cuma sifatkan apa yang Allah sifatkan, yaitu yang kita jelaskan. Menghukum person kamu munafik itu nggak betul, karena urusan nifak itu urusan kalbu, kita nggak bisa menghukumi fulan munafik. Siapa kita? Oh kita sedia ada ayatul munafik, kadang kita janji kita dusta, kadang itu kan ayatul munafik, walaupun munafik amalan, munafik secara amalia, bukan munafik secara etikodan, bukan munafik secara keyakinan, yakni yudhirul Islam wa yudhirul kufur, bukan. Tapi sifat munafik kan kadang ada pada diri kita kadang dusta. Ayatul munafik salah sudah hadas kadzdzab. Terus kita mau menghukum orang sebagai munafik tidak bisa. Tapi sifat-sifat itu sudah Allah bongkar. Dan Quran ini kan sepanjang zaman kita tokohnya berganti. Dulu ada namanya Firaun, sekarang namanya siapa tidak tahu. Quran itu ada munafikin. Ya. Kita panggung dunia, panggung sandiwara ya. Lagunya beda-beda. Lakonnya ya kayak gitu dari dulu. Munafikin ya ada, yang mukminin ya ada, tinggal kita mau pilih kelompok mana gitu aja. Jadi Allah di sini sebenarnya bicara tentang orang munafikin yang mualatul kufar, mereka punya hubungan dekat dengan orang kafir. Ini Allah singgung. Bukan konteksnya masalah muamalahnya sahabat dengan orang non muslim, ayat ini konteksnya bukan itu. Konteksnya mualatul munafikin lil kufar. Sampai kan gitu. Sampai orang musyrikin bisa masuk ke kota Madinah padahal sudah dibuat kondak parit. Siapa yang membawa masuk? Yahudi Bani Quraidah. Siapa yang bawa masuk? Coba baca sejarah. Siapa? Ya dia juga. Kalau tidak tahu sifatnya Israel, baca sejarah dulu. Ya. Masalahnya orang punya hubungan dengan sana mengaku dia ngerti Israel, ajib kan. Ngerti Israel tapi ini kan aneh. Ya. Kalau memang betul ngerti berarti astagfirullah min qaulin bila amal. Gitu. Iya, siasat itu kan ilan tataku nanti kan tuh dibahas. Ilan tataku minum tukoh, ya kan? Cuma tukoh di sini kan artinya sampai batas mana kan gitu. Siasat itu kan diberlakukan ketika mukminin itu dalam keadaan lemah, minoritas. Jadi yang hidup di bawah minoritas. Ya kan? Itu tidak mungkin. Dia frontal kepada orang-orang kafir gitu. Kemudian itu kan lihat lagi asbabun nuzulnya ya itu nazalat fil munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul washabuh kama yatawallal yahud wal musyrikin. Mereka suka kong kali kong sama Yahudi dan orang musyrik. Turun ayat ini berkenaan dengan itu. Yaitu naumul akhbar, memberikan informasi kepada orang-orang musyrikin. Kenapa? Ya itu tadi, kenapa mereka bisa membocorkan informasi pada musuhnya Rasulullah? Mereka itu oportunis. Yang mana yang menang? Itu yang mereka. Karena bongkar sedikit bagaimana munafikin itu
Maghrib bagaimana munafik itu asal muasalnya di Madinah kok dia bisa masuk Islam? Diceritakan di Sahih Bukhari. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebelumnya Rasulullah datang itu tuh tokoh di Madinah. Sehingga ketika Rasulullah itu kan dia agak sinis sama Rasul, sampai Rasul tanya ke satu sahabat, saya lupa siapa. Kenapa wahai fulan kok Abdullah bin Ubay kok gitu? Ya Rasulullah, jangan salahkan dia. Kada ayatawiju ahlu hadil Buhairah. Penghuni kota Madinah ini hampir memahkotai Abdullah bin Ubay ini sebelum kau datang. Terus datanglah kau dengan Islam, maka fasyarik kau bidzalik, maka dia agak cengkel dengan itu si Abdullah. Nah, mereka tuh kan orang Allah sendiri yang bilang mereka itu alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang selalu menanti-nanti kekalahan kalian. Jadi orang munafik itu salah satu sifatnya Allah sebutkan alladzina yatarabbasuna bikum. Banjalakum fathun qalu alam nakum ma'akum. Kalau kalian ada kemenangan, si munafik itu berkata, bukankah saya bersama kalian? Alam nakum ma'akum. Ayyakul kafir nasibun qalu alam nasawid alaikum wa namnakum minal mu'minin. Kalau yang menang orang musyrikin, mereka bilang apa? Kan kami yang punya andil sehingga kalian bisa menang kepada orang mukminin. Anjir. Ini munafikin. Mau main aman, main dua kaki. Ini munafikin. Ya dulu wajen. Yati bi'aulai biwajen wa yati bi'aulai biwajen. Syarrun nasi dzul wajhin, kata sebalik-balik sejelek-jelek orang itu orang yang dzul wajhin, memiliki dua wajah. Datang kepada satu orang dengan satu wajah, datang orang lain dengan wajah yang lain. Maka kan sampai akhirnya kan di Abdullah bin Ubay ini setelah Badr menang Rasulullah. Apa Abdullah bin Ubay bin Salul bilang? Direkam di Bukhari. Apa? Hadza amrun qad tawajjah. Kata Abdullah bin Ubay kepada pengikutnya sesama munafikin, oh ini perkara kita yang kita tunggu-tunggu. Sekarang perkaranya sudah jelas. Maksudnya jelas apa? Ternyata Muhammad dan teman-temannya itu tidak bisa diremehkan. Ternyata dia menang. Dia tanpa senjata melawan musyrikin 1000 orang, Badr cuma itu 300 orang. Itu yang menyebabkan mereka masuk Islam, karena ngelihat sementara kekuatan itu berada di kaum muslimin. Tapi apa kemudian terjadi di Khandaq? Mereka kong kali kong Yahudi Bani Quraisy ini sama Abdullah bin Ubay sama musyrikin. Sehingga mereka bisa masuk musyrikin itu ke Mekah, ke Madinah pada sudah Khandaq. Siapa ngasih celah? Yahudi Bani Quraisy. Siapa Yahudi Bani Quraisy? Bolonya halifnya kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ngelihat masuk Islam itu bukan karena murni ngelihat Muhammad ini nggak bisa sepelekan. Tapi ketika melihat orang musyrikin itu, makanya disebut perang Khandaq itu kan Ahzab, karena musyrikin Mekah itu sudah gemes gandeng semua yang merasa musuh kepada Muhammad SAW digandeng. Kelompok-kelompok, makanya disebut Al-Ahzab, kelompok-kelompok banyak. Nah, ketika munafikin ngelihat, wah ini secara hitung-hitungan Muhammad ini celaka. Kenapa? Digeruduk sekian banyak. Apa yang mereka berbuat? Ya hanya mulai sifat kemunafikannya itu. Ya kan? Hanya memberi info kepada, karena menyangka Rasulullah bakal habis ketika Khandaq itu. Karena kan mereka kan tidak tahu. Walakin munafikin la yafqahun. Padahal al-izzatu itu lillah wa lirrasul. Kemenangan itu hanya milik Allah Rasulnya, bukan karena banyaknya. Tapi orang munafik dasar memang mereka tidak paham. Ketika menghitung-hitung itu, mereka mau pindah tangan, mau pindah kaki. Tapi kan kelihayan lidahnya orang munafik itu hanya, dan memang Rasulullah SAW balik-balik. Hitung saja riwayat di Bukhari, ya. Berapa kali Sayyidina Umar itu ketika fragmen
fragmen kisah dengan munafikin, berapa kali Sayyidina Umar mengatakan, "Da'ni adrib unuqa hadzal munafik ya Rasul, biarkan saya potong lehernya orang munafikin." Berapa kali Sayyidina Umar mengucapkan itu dalam beberapa fragmen kejadian dengan orang-orang munafikin di Bukhari. Hitung saja. Tapi apa? Selalu Rasul menjawab apa? Selalu beliau jawab apa? Jangan ya Umar. Atau yatakalamun nas Muhammadan ana Muhammadan yaqtulu ashabah. Apa kau senang orang di luar bilang Muhammad membunuh temannya sendiri? Karena orang di luar kan tahunya Abdullah ini sudah masuk Islam. Apa kata orang nanti Muhammad membunuh temannya sendiri? Nah, perlakuan Rasulullah SAW kepada kaum munafikin ini seolah Rasul tidak tahu, seolah pura-pura tidak tahu, itu bukan membuat mereka sadar dengan kesempatan yang Allah berikan, malah membuat mereka itu lupa. Ini tambah iya, terus sampai meninggalnya dalam keadaan munafik si Abdullah bin Ubay, waliyadzubillah min dzalik. Dan itu pun Rasulullah berbuat objektif. Apa yang Rasul berbuat? Anaknya Abdullah bin Ubay, anaknya itu sahabat Gote. Anaknya Abdullah bin Ubay ini sahabat Gote, kental sahabat Rasul. Sampai dia rasanya gemes juga sama ayahnya. Karena minta izin untuk membunuh ayah, jangan tuh ayahmu sendiri. Kata Rasulullah, Abdullah bin Ubay. Terus ketika wafat namanya anak, ya kasihan juga lihat jenazah bapaknya. Ya Rasulullah, hati komisok, jadi berikan kau punya gamis. Rasul memberikan baju luarnya itu juga diselimutkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Di Bukhari juga riwayatnya. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, itu karena Abdullah bin Ubay waktu itu pernah berbuat baik kepada paman Rasulullah itu Abbas. Waktu jadi tawanan perang Badar, Abdullah bin Ubay jubahnya itu diberikan kepada Abbas. Rasul ingin membalas. Sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik. Kalau kita kan gemes aja sama orang. Ngapain ditolong? Ini yang katakan tidak usah. Buat apa ditolong? Aduh, 1001 malam orang munafik itu ceritanya. Hah? Jadi ilan tataku minum tukoh. Nah ilan tataku minum tukoh itu ilan takhofu minum makhofatan. Itu. Kalau kalian takut, khawatir pada dia. Nama qala tataku min itiqo tuqatan. Tataku untuk Allah nahal mu'minan muatil kufar. Ya. Di Bawawi dikatakan ini. Allah melarang orang mukmin untuk mualah kepada orang kufar. Itu inti ayat itu. Mudahanatihim. Allah dengan ayat ini melarang untuk menjilat kepada orang kafir. Jadi jangan salah paham terhadap ayat ini, berarti itu orang nggak tahu toleransi begini begitu. Ini orang bodoh, berarti tidak ngerti ayat ini. Tidak ngerti isi ayat ini. Mubatonah, saling tukar rahasia dengan orang kufar yang itu merugikan kaum muslimin. Kalau sekedar dagang, ya apa larangannya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian itu larangan dari Allah itu menyangkut itu. Ila yakuna kufar ghalibin zahirin itu. Kecuali kalau orang kufar itu menang atau dia yang berkuasa memang. Au yakunul mu'min fi qaumi kufarin itu. Atau orang mukmin yang berada di lingkungan kaum kufar yang mayoritas. Makanya sebetulnya kalau kita lebih jeli lagi, dilarang kan kita sebetulnya musafir ke negeri kufar. Dilarang. Khawatir keberagamaan kita itu yang terancam di sana. Seolah-olah gampangnya begini, buat apa kamu membelain dunia tapi agamamu di sana itu sebenarnya nggak boleh. Al-aqal makruh. Selama tidak betul-betul butuh bekerja di negeri anu. Itu secara paling sedikit itu makruh. Kalau nggak salah ada yang sampai mengharamkan. Kalau sampai bisa mengancam agamanya di sana, pelaksanaan dia, keberagamaan dia, dinnya dia, itu malah tidak boleh. Ya, ya ini semuanya nggak boleh. Kenapa? Masa mengarah dunia menggadaikan
agamanya, sholatnya dia tidak bisa tegakkan dan sebagainya. Ya. Jadi kecuali kalau mukmin itu fi qaumin kufar, ya khafuhum, yang dia tuh takut, fayudarim bil lisan, sehingga dia harus mudaroh dengan lisan. Ingat, mudaroh bukan mudahanah. Mudaroh itu pandai bergaul sehingga tidak menyinggung perasaan mereka, itu tidak mudaroh. Mudahana itu menjilat. Bedanya apa? Kalau menjilat itu berarti mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Kalau mudaroh itu mengorbankan, nggak apa-apa dunia saya korbankan, yang penting dia baik sama saya. Itu namanya mudaroh. Dirujuk lagi di Nasuhaddinnya di bab amar ma'ruf nahi munkar, di situ ada paragraf khusus Imam Haddad menjelaskan mudaroh dengan mudahana sehubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Orang amar ma'ruf munkar kan nggak gampang. Nah, di situ nanti ada yang menjilat, karena menjilat dia hanya tidak amar ma'ruf nahi munkar. Beda dengan mudaroh, itu beda kata Tuhan antara mudahana dengan mudaroh. Kalau mudahana itu jelas-jelas menjilat, agamanya dikorbankan demi kepentingan dunia, itu namanya mudahana. Mudaroh itu dunia dia nggak apa-apa jadi korban, yang penting dia hubungannya. Tapi yang dikorbankan dunia bukan agamanya, itu mudaroh. Kemudian qalbu mutmainun bil iman. Kalau hatinya selama hatinya mutmain dengan iman, tidak apa-apa. Dia tattaqu minum tuqah. Nah, ini yang juga menjadi dasar ayat taqiyah bagi Syiah atau Rafidhah. Ayat ini, dan tattaqu minum tuqah itu, asal dia menyembunyikan akidahnya jadi taqiyah, itu ya dari sini sumbernya. Ya. Kemudian itu min ghairi ayasahila daman, itu tanpa menganggap halal darah yang haram atau harta yang haram, atau menampakkan kepada orang kafir atas auratnya orang muslimin. Itu wattaqiyatu, itu wattaqiyatu la takunu ila ma khaufil qatli wa salamatin niyah. Taqiyah itu tidak terjadi kecuali dengan khaufil qatli, takut nyawanya terancam, dan selamat niatnya dia untuk bertaqiyah. Jadi bukan untuk mengorbankan agamanya. Sebagaimana di surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya mutmain bil iman, masih tenang dengan keimanan. Nanti di tafsir ayat itu An-Nahl 106 itu akan disebutkan di situ, memang kalau dia punya keberanian tetap seperti Hamzah atau seperti orang-orang yang pemberani tetap mengutarakan kalimatul haq, ya. Meskipun taruhannya nyawa kalau dia berani. Kalau dia tidak berani, agama syariat mengizinkan untuk melindungi imannya dia dengan tadi itu bertaqiyah, sehingga dia selamat dari ancaman orang kafir itu tadi. Nah, silakan yang itu mana? Sumahada rukhsatun. Taqiyah itu rukhsah. Ya, rukhsah. Kalau sabar hatta kutil falahu ajrun. Kalau dia sabar sampai terbunuh, dia dapat pahala syahid. Tinggal pilih mau syahid apa mau bertaqiyah. Itu ketika kepepet. Ketika kepepet tadi. Seperti dulu zaman penjajahan Jepang konon, ya saya cuma dapat cerita. Ya. Apa? Kan dulu dipaksa sekere itu. Dipaksa untuk hormat ke matahari, ngadep ke timur, rukuk. Ada kiai sahabat itu yang di Jawa Barat itu melawan sampai terbunuh sama Jepang. Ya, Mustafa sampai dia di Singaparna bapak itu di Jawa Barat terbunuh. Tidak mau sekere, tidak mau dia tunduk, tidak ada. Rukuk li ghairillah, berarti rukuk pada selain Allah, tidak mau. Ada yang mujamalah sama Jepang. Ya karena itu tadi, yang pegang power waktu itu ya Jepang waktu itu, waktu pun sejak masa peralihan dari kemerdekaan. Ada beberapa yang memilih sifat ya macam taqiyah lah kalau kita mau katakan seperti itu, sehingga dia selamat dari ancaman Jepang. Sehingga dia dibunuh betul. Dianggap kan karena matahari kan anunya dia agama Shinto. Itu. Wa yahdzirkumullahu nafsah,
Nah, Allah tutup, menariknya itu Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan pada kalian nafsahu ay adzabahu. Allah mengingatkan kemahakuasaan dirinya. Maksudnya sikapmu kepada mereka terserah. Kalau kecuali inta ilan tataku minhum tuqah, enggak apa-apa. Kamu berbuat sesuatu itu enggak apa-apa, tapi ingat Allah Maha tahu. Makanya ditutup ayat itu dengan wanti-wanti dari Allah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah. Iya, nafsahu nafsullah. Yuhadzirukumullahu nafsahu, kepada Allah. Zatnya, ay azabahu, kata mufassirin, siksaannya, bahwa artinya hati-hati, meskipun Allah beri ruksa, Allah lebih tahu apa yang ada di hatimu. Kamu ini betul-betul menjilat, betul-betul menghindar dari anu, apa cuma sekedar menjilat, Allah lebih tahu. Ya kan? Iya, itu panjang lagi kalau Abu Thalib nanti. Itu saya pernah berapa kali bahas tentang Abu Thalib, dengan dalil-dalilnya, dengan bantahannya kepada beberapa hadis yang ditengari, katanya itu Abu Thalib kafir dan sebagainya. Silakan dirujuk lagi itu kemarin waktu pas apa? Oh, saya bahas di ini Bidayatul Wusul di Jumat pagi itu, pas di hadis-hadis berkenaan dengan surat At-Taubah. Nah, itu ada maka dari Nabi wal mu'minuna yastaghfiru lil musyrikin lah. Ketika bahas akhir Taubah itu, ayat itu saya bahas jalan-jalan masalah ibunya Nabi sama orang tuanya Nabi plus masalah Abu Thalib itu. Terus di innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha di surat Al-A'raf itu juga pernah saya jalan-jalan masalah itu. Wa alam bisawab. Nanti lanjutannya ayat 31 32, tapi enggak apa-apa lah, singgung sedikit nanti ayat 29 30 lah. Ini enggak kebagian iyanya. Wa alam bisawab. Surah Al-Fatihah.